Sebelah mana rumahnya? Hijau ini, betul. Ini gue sama Feli agak ragu, ini bener nggak sih rumahnya? Gue ngeliat di situ ada seorang perempuan diomel-omelin sama seorang laki-laki. Ibu itu rumahnya Bu Rita bukan? Itu kenapa? Itu kenapa Ibu ya? Marah-marahin sama omnya karena adiknya nggak pulang-pulang. Oh itu omnya. Oh ya makasih Bu ya. Makasih Bu. Astagfirullah. Pak, sabar dulu Pak. Ya, Pak sabar. Pak sabar dulu. Kamera ini siapa? Iya, jangan dulu seperti itu kan kasihan Pak. Ini kan bagaimanapun Siapa? Hah? Bagaimanapun juga. Siapa ini? Bagaimanapun juga ponakan Bapak ini. Siapa lu? Apa lu? Dia kan dorong saya. Diam lu! Pak, apa gitu? Campur saya. Ada urusan. Apaan lu? Malu-malu keluarga aja lu! Tadi tulis om. Siapa lu? Apa? Enggak dulu. Ngapain lu dorong gua? Urusan apa gua dorong sama lu? Hah? Saya kan berusaha nengahin, ngapain dorong saya? Salah apa saya? Malah saya nggak percaya sama kayak gini nih, saya nggak percaya nih kamera-kamera kayak gini nih. Nantangin di situ, marah sama semuanya. Kalau misalkan dia nggak mau, dia ambil gambarnya ya sudah ngomong. Kan saya berusaha nengahin, ngapain dorong saya? Hah? Saya juga manusia, saya punya martabat juga, jangan salah dorong dong. Lu nih, lu nih pasti lu. Ngapain lu undang-undang wartawan lu? Malu-maluin keluarga aja lu. Istighfar, Pak. Kita nggak ikut campur, kita kesini buat bantuin Pak. Dia yang minta Lu tolong. bayar berapa ini semua wartawan? Lu bayar berapa? Gak ada kita bayar, ngerti nggak? Gratis semuanya. Lu pikir kita bayaran apa? Harusnya Bapak ini terima kasih dong sama kita mau bantuin. Dia kan pengen Keroknya lu. Saya nggak sanggup nyari adik saya sendiri om, makanya saya minta tolong tim buat nyari adik saya. Lu bayar berapa semua ini wartawan? Bayar berapa? Ini nggak dibayar, kita nggak dibayar Pak. kita nggak pernah dibayar. Lu awas aja kalau sampai nggak ketemu lu ya. Jangan sampai kasus ini jadi konsumsi buat penonton orang-orang dan buat keuntungan lu aja. Ngerti nggak lu? Kita ngebantuin bukan keuntungan, Pak. Udah lu, udah bro. Beberapa kali omnya ini dikasih tau nggak bisa dan omnya ternyata nggak setuju Rita ini ikutan bikin mewah. Marah sama kita semuanya dan omnya pun kemudian cabut dari tempat itu. Itu omnya. Iya itu om saya. Ya kenapa tadi bisa ngamuk seperti itu? Saya disalahin sama om saya. Dibilang kalau saya itu kurang bisa menjaga adik. Ini yang terjadi sama klien kita Rita. Dia ini penasaran dengan adiknya. Kenapa adiknya kok tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar? Kemana perginya adiknya? Emang adiknya Mbak umur berapa? 30 tahun. Astagfirullahaladzim, 30 tahun ya udah gede Mbak, kenapa harus dijaga? 30 tahun itu dia udah harusnya mandiri, bukan mandiri lagi. Karena kita itu emang dari kecil tuh dirawat sama om saya. Orang tua kami meninggal kecelakaan. Iya, tapi kan omnya Mbak nggak bisa nyalain Mbak 100% dong. Udah keluarga. Dia mempunyai pacar. Sebelum adiknya pergi, adiknya ini pamitan. Mau ketemu sama pacarnya yang dia kenal lewat sosial media. Namanya Damar. Nama adik Mbak siapa Mbak? Sulis. Dia mau nemuin pacarnya itu karena dia pulang dari Singapura, udah sebulan di Jakarta. Oh, dia mau nemuin pacarnya? Iya, tapi selama 6 bulan itu, adik saya tuh belum pernah ketemu sama sekali sama pacarnya itu. Kami ini punya kasus yang sama, Pak. Maksudnya? Kita punya pacar, tapi cuma lewat FB aja. Tapi belum pernah ketemu sama sekali. Maksudnya itu mbaknya juga begitu? Iya. Kenalan di sosial media, nggak ketemu langsung dan nggak tahu asal-usulnya dari mana, bibit bobotnya seperti apa. Tapi kok mau dia pacaran sama yang namanya Damar. Semenjak ketemu sama Damar sampai sekarang, dia itu nggak pulang-pulang.
minta tolong tim untuk bantu mencari adik saya, Mbak. Bayangkan seorang perempuan 1 bulan nggak ada kabar sama sekali, nggak ada beritanya, kemudian hilang begitu saja. Emang adik Mbak ini kesibukannya apa, Mbak? Dia kerja Kerja di mana? di salah satu mall Jakarta di food court. Sebagai apa dia kerja, Mbak? Dia sebagai kasir aja. Mbak udah pernah coba datang ke sana? Udah, saya udah tanya ke teman-temannya. Semua teman-teman kerja juga udah saya tanya, tapi nggak ada yang tahu satupun. Mbak udah tanya ke pacarnya di sosial media. Semenjak adiknya menghilang, yang namanya Damar ini dihubungin, di inbox nggak ada balesan. Mungkin di situ ada keluarganya atau gimana yang sering ngobrol di situ nggak? Di sosial Saya media itu? pernah lihat si Damar nge-wall temennya. Namanya? Namanya Helmi. Helmi. Terus? Iya. Dia kerja di pet shop. Ya udah kalau begitu kita mau coba cari kemana nih? Ke Helmi. Ini baru saja kita mau menuju ke tempatnya Helmi. Om yang namanya Om Adi ini balik lagi ngusir kita semuanya. Lu ngapain lu mas pada di sini? Bubar ya? Bubar ya? Bubar! Masalah apa lagi? Lu katanya mau nyari lu. Mana buktinya? Ini kan kita ngobrol dulu. Gimana gue bisa nyari kalau gue nggak tahu kronologi? Udah bubar. Kaos lu ya? Gak usah main tangan lo ya. Gue juga bisa main tangan lo. Diam dulu belum pada. Kita nggak pernah Pentingan gue ngebantuin. Mau sampai pegang? Bubar. Oke, gue ngebantuin pas. Tapi lu nggak bubar. Oke, Lu bilang udah taruh bubar. Bubar sana. Bubar. Cari aja lu. Bubar. Ya, bang. Kasar lo. Sama ponakannya juga kasar, sama kita semuanya kasar. Nah, akhirnya kita berusaha untuk langsung bantuin klien kita menuju ke daerah Kebun Baru Tebet. Ini pet shopnya, Mbak. Iya. Ada fotonya kan? Tunjukin fotonya. Iya ada. Udah bawa, Bang. Ini sih. Si Ya, Pak. Ya. Ya, sorry Pak, lupa nanya. Mas Helmi ada? Oh ada? Katanya kerja di sini ya? Iya. Helmi. Iya, bisa tolong panggilkan Mas. Di dalam orangnya. Halo Mas. Ini dong. ini Misi. dengan Mas Helmi. Ya, halo Mas. Iya. Ya, Mandala dari Antv. Depan aja, di depan. Oh, depan aja. Oh oke. Ya, gini Mas Helmi. Ya. Ini jujur kita sebenarnya baru kenal sama Mas Helmi. Iya, Kita tahu benar. Mas Helmi ini di sosial media temenan sama Damar. Katanya memang dia kenal sama Damar, tapi nggak seberapa akrab. Damar ini sempat curhat sama Helmi. Oh, katanya si Damar itu, si Sulis itu justru yang suka morotin si Damar. Iya Mas, dia minta ini, dia minta itu, katanya dibeliin ini, dibeliin itu, katanya minta kucing. Dia sering moto-motoin kucing, terus suruh Itu nggak katanya bener suruh Mas, suka itu nggak sama bener. kucing. Saya nggak terima ya, adik saya sama saya dikatain seperti Ya nggak itu. bener, orang suka morotin katanya. Karena diminta sama pacarnya dan pacarnya ingin kucing, terpaksa dia nyuri di toko pet shop itu. Pernah nyolong kucing customer. Dan katanya itu disuruh sama si Sulis. Itu kan Mas belum tahu pasti, cuman keluar dari mulutnya Damar. Tapi menurut si Damar, dia suka diporotin sama adiknya dia. Mbak tahu dari gitu. mana? Masa Emang Damar ini ngomong? orang kaya dan uangnya habis banyak diporotin. Enggak juga sih. Nah saya makanya nggak terus tahu kok Mas dari dia. percaya? Itu yang menurut saya Dari aneh gitu cerita loh. si Damar. Mas, menurut saya aneh deh. Tunggu, Dan saya tunggu. belain, bukan. Menurut saya aneh. Kenapa Mas kok malah belain Damar? Sedangkan ini perempuan loh yang hilang. Seharusnya Mas curiga dong sama Damar. Jangan-jangan Damar bawa kabur adiknya. Tulis dituduh yang selama ini morotin Damar. Nggak terima dong di situ Rita. Iya, jangan sembarangan asal ngomong Mas. Kalau emang lu nyari info dari gue dan
Lu nggak percaya sama gua, mending lu pada cabut-cabut aja. Kita nggak nyudutin mas, kita nggak nyudutin. nyudutin, Ya udah Mas. sekarang Maksudnya gini. kan lo teman dekat di mana dia Gua sekarang? pernah nganterin dia di daerah Manggarai, di daerah Tambak sana udah. Sampai akhirnya kita tanya di mana Damar, di mana Sulis. Coba aja tanya Mas daerah Manggarai, di Tambak sana. Jadi aneh gitu loh. Yang nyuri Damar kok dituduh malah Sulis yang dia keroknya. Katanya morotin loh, aneh. Emang Damar anak kecil yang bisa dituntun? Itu cuma fitnah aja itu. Adik saya itu nggak mungkin berbuat sekeji itu. Adik saya itu nggak suka melihara kucing. Nggak suka? Apalagi morot-morotin kayak gitu. Adiknya nggak suka melihara Nggak kucing? suka sama sekali ya. Yaudah gini aja kita cari Damar deh, di daerah Manggarai, Tambak sana deh. Karena dapat informasi tentang Damar di daerah Manggarai, di Jalan Tambak, kita langsung menuju ke sana. Ini sekarang kita udah di daerah Manggarai nih, di daerah Jalan Tambak nih. Kita lagi nyari di sini, tim juga yang lain juga lagi nyari. Dan ini kalau ada, ini kan dengan anak muda. Ngomong tuh, apa mau cobain tanya ke situ kali? Cerita di situ. Pas sampai Jalan Tambak, kita ngelihat ada anak-anak muda, lumayan banyak lagi nongkrong. Lihat, yuk kita keluar. Misi Mas. Mas. Ini kita belum nanya apa-apa, kita belum nunjukin fotonya, tapi ternyata orang-orang yang nongkrong tadi udah tunggang langgang lari terbirit-birit mereka semuanya. Aduh. Misi, Mbak. Ada apa? Bapak, entar dulu. Kenapa mau kabur juga? Gue mau pegang orang. Dan akhirnya di situ ada satu orang perempuan yang ketangkep sama kita. Kita tanyain, dia gugup di situ, dia panik. Berapa? Berapa ini ya? Jujur. Nggak ada berapa pak. Hah? Gue nggak pegang barang. Barang Apa sih maksudnya kita gue nggak nanyain. Bohong kali, barang apa ini? Tak. Pegang Pak. Barangnya coba lihat tuh, cek Pak. Waktu kita tanyain, dia ketawa ke TV. Kayak ada sesuatu yang nggak normal di sini. Barang apa ini? Coba. Apaan sih barang apa sih? Nggak ngerti barang apa ini. Hah? Udah nggak usah bercanda deh. Udah nggak usah bercanda deh. Kenapa sih? Ketawa-ketawa. Ini apaan sih? Kenapa? Enggak, tadi kamu kenapa coba? Tadi kita cuma mau nanya. Ya namanya panik. Hah? Panik. Ini kalau kita ngobrol, kita ngelihat nih orang nggak enak gitu loh pembawaannya. Kayak orang seperti ketagihan atau kecanduan sesuatu di sini. Ini ada apaan sih? Enggak, gue mau nanya. Ada yang namanya Damar nggak di situ? Ini ada apaan sih? Kameranya banyak banget. Enggak, kita mau nanyain Damar. Kenapa nanyain Damar? Waktu kita tanya lebih lanjut, kenal sama Damar nggak? Kita tunjukin fotonya. Ini ada foto Damar nggak? Nih, ada nih. Nggak, kita ada Ini foto nih. Mbak. Mbak, kenapa mau kabur lagi? Udah pasti ketangkep lah, ngapain sih ya? Jangan-jangan lu ada hubungan sama Damar? Hah? Ada apaan? Damar tuh temen gue. Ini Kenal Damar. dong, Damar? Oh, kenal berarti. Maksudnya apa sih nyari Damar? Ini banyak kamera, ada apaan? Makanya itu, kita tanya serius, makanya jawabnya nggak serius. Gue nggak tahu, gue udah lama gak ketemu. Coba deh. Sekarang lo tanya aja emaknya deh. Damar udah gak pernah nongkrong di sini udah lama. Dia kehilangan. Itu kan temennya, harusnya lu tahu dong. Emaknya nggak ikut-ikutan ini. Emaknya apa hubungannya sama emaknya? Iya, emaknya tahu di mana Damar. Dia kerja apa Damar? Gak tahu sih gue kerja apaan dia. Bukannya dia ke Singapura ya katanya kerja? Tolong ketawa. Iya bener Singapura. Iya kan nggak Iya, tahu. Singapura. Gue mana tahu. Serius, Mbak. Nggak, ini serius. Ih gue serius. Dia ngapain ke Singapura? Ih gue serius.
Ya, terus sekarang Damar di mana? Tadi bilang maknya. Dia tinggal sama maknya. Dan pas kita tanya di mana Damar, dia bilang dia akan bantu, nunjukin. Ayo ikut saya. Di mana? Ya udah anterin. Ya udah anterin di mana? Anterin kita, anterin. Ya udah gua anterin. Ya udah anterin yuk. Anterin mana? Anterin lo ya. Rumahnya? Iya. Yuk. Dianterin sama nyokapnya Damar. Datanglah kita ke tempatnya Damar, ternyata itu adalah warteg. Nah, ini warungnya. Tapi tar dulu, tunggu sini dulu biar gue ngomong sama ibunya. Soalnya apa ya? Gampang emosian. Siapa? Ibunya. Damarnya Tunggu ada ya. nggak itu? Ya nggak ada lah, nggak tahu deh. Ya makanya gue tanya dulu, tunggu sini dulu ya. Ntar kalau cepet. Itu baru ke situ. Iya. Nah, pas dia masuk ke dalam, agak lumayan lama di situ, gua agak sedikit curiga. Bisa dipercaya nggak nih orang? Bisa dipercaya? Bisa jadi. Ayo. Udah. Ayo. Si Bu. Bu ibunya Damar. Iya. Udah Damar. Kenapa ya? Ada apa ya? Saya mencari adik Ibu, saya. ngobrol di sini bisa Ibu, di sini maaf Ibu. Biar enak ngobrolnya. Begitu gua kenalin ini adalah Rita, kakaknya Sulis, langsung marah dia. Ada apa nih? Ibu benar ibunya Damar, Ibu? Iya. Ada fotonya, coba Damar ini bukan? Takutnya kita salah orang, Ibu ya. Jadi kita konfirmasi dulu ya, supaya tidak terjadi Emang ada apa sih? salah Ini bener paham. nggak, Bu? Iya benar. Apa Benar ada ini? apa? Anak saya ini apa Bang? Ya, jadi gini Bu, anak Ibu ini yang kita tahu dia pacaran sama adiknya Mbak Rita ini. Sulis namanya. Namanya Sulis. Oh, ya. Ibu kakaknya. Kakaknya. Ibu benar. Kakaknya. Iya, saya kakaknya. Bilang sama adiknya ya, ajarin adiknya. Bikin anak saya nggak benar. Nggak mungkin adik saya itu. Benar. Nggak mungkin. Kok Sulis bisa itu seperti orang itu? baik-baik, Bu. Si Sulis itu bikin anak saya nggak benar. Dia gaji anak saya nih dibikin habis sama si Sulis. Itu nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Mereka aja tuh pacaran. Si Sulis minta apaan aja? Masa laki-laki terpengaruh sama perempuan sih? Logikanya nggak masuk akal deh sebenarnya. Yang ada laki-laki yang pengaruhin perempuan. Tapi di sini nyokapnya Damar beranggapan bahwa Damar ini terpengaruh sama Sulis. Ibu sabar dulu dong Ibu. Ya ini kakaknya kan nggak tahu apa-apa Ibu. Malah Mbak Rita ini baru tahu kalau ternyata Sulis itu pacaran sama Damar. Itu karena cuma lewat sosial media, Ibu nggak pernah ketemu. Si Damar gaji nggak pernah ada. Malah dia minta ke saya minta Itu nggak duit. mungkin. Kata buat si Sulis ini buat adiknya dia ini. Sulis itu orang baik-baik. Saya nggak ditawarin narkoba sama mungkin. Nggak ditawarin. Sulis nggak pernah bikin itu kan. Jelas-jelas di sini biangnya narkoba, di sini dapat narkoba. Ini. Jelas di sini ya. Sensasi depan kamera. Saya nggak cari sensasi, emang itu kenyataannya. Udah. Lo udah gue kasih tahu emaknya Damar. Nih malah kayak Tapi gini. ibunya malah seperti itu. Udah, sabar dulu Mbak, sabar dulu Mbak. Nggak mungkin. Adik saya nggak pernah pakai narkoba, apalagi jualan. Kenapa adik gue malah dituduh seperti itu? Sekarang ini siapa? Gue nggak terima ya adik gue diginiin terus. Ibu di situ mereka berdua. Sulis yang begitu. Lo jangan nyalain sini. Nggak mungkin ya. Ada narkoba di sini. Nggak ada mungkin narkoba. Anak saya itu logo. Lu jangan minta adik gue ya. Jangan-jangan lo sendiri
sendiri yang make ya. Yang Lo aja udah kayak gini ya. Yang fitnah siapa? Lo nyari sensasi depan kamera. Lo udah gua kasih tahu emaknya Damar ya. Saya nggak pernah sekali bikin sensasi ya. Tunggu Intan nggak mau tahu, dia pergi dikejar sama Rita di situ, minta pertanggungjawaban. Kenapa lu bilang seperti itu? Kenapa lu jelekin adik-adik gue? Ya, di sisi lain gue coba nenangin nyokapnya Damar. Karena Damarnya di mana? Saya nggak tahu anak saya di mana. Si Damar emang nyariin si Sulis. Si Damar nyariin Sulis? Iya, anak saya. Loh. Iya. Jadi Damar ini bener nggak tahu ibu di mana Sulis? Nggak tahu di mana. Pokoknya saya tahu si Damar diginiin dulu sama si Sulis, diporotin. Uang gajinya habis sama dia. Damar bilang kalau dia lagi nggak punya duit, si Sulis katanya minta apa-apaan. Saya yang kasih duit si Damar buat kebutuhan si Sulis. Ternyata di situ kita pun tidak dapat informasi ya, tentang di mana berada Damar ataupun Sulis. Ya Ibu sabar dulu ya, kita tanya dulu Ibu. Ini mohon maaf saya bukannya nggak bantu Ibu, enggak, tapi saya belum tahu kenyataannya seperti apa Ibu. Ya kan? Ibu kan baru dengar ceritanya Damar aja, belum ketemu sama Sulisnya kan? Belum kan? Ya sudah Ibu sekarang ya lanjut lagi kerjanya. Terima kasih banyak Bu ya, mohon maaf Ibu sekali lagi ya. Rita pun ternyata nggak dapat informasi apa-apa dari Intan tentang Damar ataupun Sulis ini. Nggak dapat apa-apa ya? Ya udah gini aja, nanti kita rundingan lagi sama tim, kita cari ya informasi yang lain Ibu ya. Ya Mbak ya, Pokoknya sabar. harus ketemu adik saya, pokoknya Iya. harus ketemu. Iya, pokoknya kita akan cari Mbak ya. Ya sabar dulu ya. Yuk, langsung yuk. Keesokan harinya, tim coba cari informasi. Tim coba musyawarah lagi. Akhirnya tim memutuskan kita coba kembali lagi ke Intan. Astagfirullahaladzim. Loh, kok? Pak. Ini kenapa lagi nih ya? Lu inget ya Mas ya, kalau sampai nggak ketemu jangan lupa tayangin lu acara ini. Bapak ikut nyari nggak? Saya nanya. Gua nggak mau jadi sampah ini berita dan bikin malu keluarga Nggak, gua. Bapak ikut nyari nggak masalahnya? Ikut nyari nggak Pak? Udah, lu nggak usah Daripada banyak ngomel ngomong. deh. Nggak, mendingan tugas sama-sama aja Pak. Biar tahu gimana rasanya nyari Pak. Nggak gampang nyari itu. Ah, pokoknya lu sekarang cariin juga, gua nggak mau ikut campur. Kalau lu udah nggak sanggup, udah nggak usah. Sorry ya, kita nggak bilang. Cancel. Mbak kenapa sih tarik-tarik seperti itu? Dia masih nggak berubah aja. Iya, itu kasar banget, temperamental banget om saya itu Mas ya. Aku tempatnya dosa. Nggak tahu udah akhir-akhir ini mau berubah seperti itu. Kok ini baru-baru akhir-akhir ini aja dia kayak gini? Iya. Biasanya dia gimana? Biasanya juga nggak terlalu seperti itu. Dia emang keras tapi aslinya yang baik. Yaudah, tapi Mbak nggak diapa-apain kan tadi di sana? Nggak diapa-apain, udah. Bisa tadi saya nggak tahu saya bersama. Hamba, aku tiada berdaya. Jadi gini Mbak, ini kemarin kan kita ke tempat Manggarai ya, jalan tambak gitu. Nah kita curiga atau kita berasumsi bahwa mereka itu sebenarnya tahu di mana Damar, ya. Tapi mereka nutupin kayaknya. Ya makanya kita minta tolong Abar, minta tolong sama Jack, minta tolong sama Joko, semuanya kita sebar di sana. Kita tahu masih harus Iya. ketemu adik saya. Ya kita berusaha Mbak, ya mudah-mudahan ada hasilnya. Gimana Albar, udah ada jalan Fel? Udah ada informasi? Nggak, belum. Langsung sana aja. Ya kita ke dari sana aja berarti. Ya udah Mbak, kita langsung ke sana aja. Kita menuju ke tempat tongkrongannya Damar di situ. Yang waktu pertama kali kita ketemu sama Intan, kita balik lagi ke sana. Kita informasi di mana Damar. Kaitan dengan warteg tempat ibunya usaha.
Dan ibunya ya mungkin ibunya nggak tahu apa-apa, cuman dapat kabar dari Damarnya, ngakunya Damar dipengaruhi. Astagfirullah. Pas kita sampai di Jalan Tambak, ternyata kita baru sampai tempat gang itu sudah dicegat sama massa. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ada apa? Hah? Saya nggak senang kalau ini pada masuk daerah saya. Emang kenapa masalahnya? Ini kampung saya, jangan bikin masalah di kampung saya. Ya, emang saya masalah apa? Kemarin saya dengar, ini ada yang ribut-ribut masalah teman saya. Saya nggak senang. Jadi warga di situ marah karena kita dipikirnya bikin onar, bikin masalah sampai anak muda di situ semuanya kabur, ketakutan. Ribut-ribut masalah teman Bapak, yang mana teman Bapak yang mana? Ada lah yang ngomong pada saya, katanya ada yang mau ngancam teman saya. Saya nggak senang kalau cari ini buat apa di sini? Pak, sabar dulu, ngancem yang mana? Temen yang mana? Ngomong yang Kalau saya ceritain, nggak mungkin. Mungkin saya tahu. Ada yang ngomong sama saya. Temen Bapak siapa namanya? Itu rahasia saya. Loh, kok rahasia gimana? Wong kita nggak pernah berantem sama orang kok di sini. Apaan? Tadi ada yang bilang, saya paling nggak senang. Ini apa ini? Pak, ini maksudnya apa sih, Pak? Bukan maksudnya apa, Teh. Ada yang ngomong sama saya. Ada teman saya nongkrong di warung. Ada yang bilang katanya mau ngancam. Makanya saya nggak senang. Oh, yang waktu nongkrong di sana. Kita nggak ngancem Pak, mereka sendiri yang kabur. Dah, Kita mau nanya kok. Tanyain dulu sama anak-anak yang nongkrong di sana. Kok kita datang mereka kabur? Anak situ udah ngomong sama saya. Ngomong apa? Ini bikin masalah. Lagi buat Kita apa bikin sih? Buat masalah, apa ini ada yang kata ribut. Pak. Bukan masalah sabar, bikin ulah aja. Udah jangan. Mau kita nanya baik-baik kok ngapain mau ini? Awas. Bapak Kalau dia sampai jangan salah lihat, paham mau Pak. kesini lagi, jangan harap pada ibu. Bapak jangan salah paham dulu. Bapak itu cuma di kompor-komporin, Bapak itu ada provokator Pak selama ini. Bingung dong kita di sini. Siapa yang bikin masalah? Siapa yang bikin ricuh? Siapa yang bikin onar? Ini Bapak tahu kita pakai mobil ini datang-datang ke sini ngapain? Disuruh siapa? Ini ada yang ngadu. Siapa yang Siapa ngadu? ngadu? Tadi si Intan datang sama saya. Dia katanya ada yang ganggu, ada yang marah-marah. Ternyata Intan ini yang provokatornya. Masyarakat itu dikompor-komporin seakan-akan kita ini bikin ribut di sana, bikin masalah di sana. Saya nggak senang. Gitu. Intannya banyak ini piercing-piercing itu Pak? Intinya Intan sama saya. Hah? Yang beler. Iya, benar. Itu kemarin Pak kita tanya sama dia, minta tolong sama dia untuk nunjukin rumahnya Damar. Lagi mau ngapain sih pakai nanya si Intan menunjukin Damar? Tentunya kita bisa ngobrol baik-baik. Sampai akhirnya kita nanya di mana rumahnya Intan. Pak, rumahnya Intan di mana Pak sekarang? Saya mau ketemu sama Intannya deh Pak, boleh nggak Pak? Oke, gini. Di mana? Saya tahu si Intan. Dari sini Bapak, kalau mau lurus, dari sini mentok, belok kanan. Itu rumah Intan. Tapi tolong, jangan ganggu wilayah saya, jangan ganggu tempat-tempat saya. Ya udah, baru pergi. Udah yuk. Pas kita mau menuju ke sana, tiba-tiba Alba nelpon. Dia katanya dapat informasi yang akurat sekali, kita disuruh nunggu. Ini aneh gitu. Kita malah dituduh, malah bikin onar. Malah bikin masalah di kampung, aneh banget gitu. Mana bro? Ya, gue dari situ tuh ke mana? Ke warteg yang Ibu Dewi. Oh, ibunya Damar. Bukan, ternyata itu bukan ibunya Damar. Kan ibunya Damar. Iya. Jadi ternyata orang yang ngaku nyokapnya Damar waktu di Antan Intan itu ternyata bohong. Jadi yang punya warung itu ternyata tantenya Intan, yang cewek nganterin. Jadi bukan ibunya. Hah? Tantenya Intan? Iya, tantenya Intan yang rumah. Astagfirullahaladzim. Loh, ini- Dibohongin berarti sama dia. Berarti kita dibohongin dong ini. Nggak terima kita di situ. Berarti Intan ini pelakunya. Buru-buru kita ke rumahnya Intan, kita berharap bisa ketemu sama Intannya, tapi ternyata
pintunya, Bu. Assalamualaikum. Tolong, Bu. Iya. Yang bukain pintu adalah tantenya. Langsung gue seret di situ, gue ajak keluar. Tante coba terus terang apa yang terjadi ini. Tante disuruh kan kemarin. Ibu sini, Bu. Ibu sini. Saya mau ngomong. Ibu kita udah tahu semuanya. Ibu jangan bohong loh. Ibu jangan bohong loh. Ya, Ibu kemarin bohong kan sama kita? Nggak punya Bu Damar kan? Hah? Iya, Ibu bohong. Kenapa Ibu harus bohong sih, Bu? Saya disuruh sama Intan. Terus kenapa Ibu mau? Ya pokoknya sekarang saya nggak mau tahu urusan ini lagi. Udah pergi aja pergi. Ibu Pergi aja, tolong, pergi. jangan Iya, saya bohong. udah mau. Ya, sebentar, Saya Ibu nggak udah bisa gitu tua, dong. Saya udah tua malu. Ibu udah tua, Ibu kenapa Tolong, bohong? Ibu dengerin kita Saya- dulu kenapa ya. Ibu ikut fitnah-fitnah saya disuruh sama Intan doang. Saya nggak mau tahu urusan gini lagi. Saya nggak mau tahu. Ibu jujur. Terus ke Ibu Intan. kenapa bohong? Saya Ibu siapanya tantenya Intan. Saya kemarin cuma disuruh Intan bilang bahwasanya Sulis morotin Damar. Saya juga nggak kenal yang namanya sama Damar itu, saya nggak kenal. Kita tanya di mana Damar, dia nggak tahu. Coba aja tanya sama Intan sana. Di tempat tukang ojek dia nongkrong di sana. Terus sekarang Intan di mana, Ibu? Sekarang Intan di mana? Ibu harus kasih tahu yang benar. Intan di mana? Tolong ya, Bu ya. Jujur ya, Kalau Bu ya. mau tahu Intan sekarang ada di mana, sono pangkalan ojek sono depan no. Ayo depan sono, ini kamera apa sih kamera? Ini bukannya minta maaf malah marah-marah. Kasih tahu tempatnya langsung kita buru-buru menuju. Kita sampai tempat ojek, kita ngelihat dari jauh Intan di situ sama Helmi. Coba kita ke pangkalan ojek katanya. Pangkalan ojek sebelah mana ya? Nah, itu Pak, kayaknya Pak. Itu apa orang, Pak, itu Pak. Buru-buru kita samperin Helmi sama Intannya, panik di situ, dia ngebut naik motor, ngegas ninggalin kita semuanya. Gue kejar, gue tarik-tarik bajunya. Mereka tetap nggak terima. Kabur. Bar, kejar Bar. Bar. Kejar sama Albar dan kita ngikutin pakai mobil di sini. Bar. Kameraku satu. Mobil kita masuk ke mobil. Kejar pakai mobil satu. Ini sengaja nih pasti kan? Mereka berdua ini biangnya ini. Jangan-jangan disuruh sama Damar ini mereka ini. Setelah dikejar berapa kali kejar-kejaran sampai akhirnya sama tim dipotong laju motornya. Ayo, Pak. Situnya lari tuh. Mana satunya? Ceweknya mana? Intannya mana? Intannya mana? Kabur, Pak. Intannya kabur. Kemana tadi? Pakai motor. Kita pegang yang namanya Helmi di situ, kita desak dia untuk ngaku di mana sebenarnya Damar. Dia nggak mau ngasih tahu. Ngomong. Ngomong. Abang ngaku. Yang mana sekarang? Damar mana? Di mana? Hah? Nggak tahu, gue beneran nggak tahu. Tolong jujur, Mas. Nggak tahu di mana. Tolong jujur. Gua nggak tahu. Dari awal Mas sudah Bener, sekongkol gua sama nggak mereka. tahu. Jujur sekarang Intan di mana? Nggak usah bohong lagi. Awas kamu Joyo. Tahu di mana. Intan di mana kan tadi lo yang suruh dia pergi. Intan pasti balik ke kosan. Awas ya kalau bohong lagi ya. Balik. Di mana? Lo tunjukin ke kita di mana kosan Intan. Seret aja Pak itu Pak. Akhirnya Albar yang membawa Helmi di situ menuju ke suatu tempat sampai akhirnya Intan lagi buru-buru mau pergi di situ. Nah, klien kita nggak terima, buru-buru lari sekenceng-kencengnya nyegat Intan di situ. Hei, Lo mau kabur ya? Lo mau kabur ya? Lu bohong sama gue ya? Lu bohong saya sama gue. Perempuan, ini perempuan apaan? Apal Mas
dijambak Intan, dipukul Intan di situ. Lu bohong selama ini, lu yang mengatur semuanya kan? Itu bukan nyokapnya Damar, lu bohong kan selama ini? Lo selama ini ngebohongin gue ya? Maksud lo apaan bohongin gue? Sekongkol sama Helmi lo sekarang. Hah? Apaan sih? Udah ngomong dong, Mbak. Lo jujur ya? 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 Lepasin gue! Udah, Mbak. Lepasin gue. Lepasin gue dulu. Gue baru mau ngomong. Udah Mbak. Gue bilang lepasin gue dulu baru gue mau ngomong. Ya lo penipu juga lo. Penipu. Sekarang kalau gue penipu ini tuh bukan masalah sama Sulis doang. Ini tuh salah lo. Ada hubungan sama gua apa maksudnya? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Lo Maksud gue pacar lo apa? Randu kan? Hah? Terus maksud lo apa? Gue tahu lo sering ngirimin duit kan ke Randu. Iya, memang benar. Lo sering ngirimin jam kan atau kaos lah segala macem. Kalau lo bisa tahu, lo bisa kenal, jangan-jangan lo emang sekongkol ya sama si Damar. Kamu ya? Lo gak usah dorong-dorong gue. Udah Mbak. Apaan? Mikir lo ya? Gak suka nunjuk-nunjuk. Apaan lo? Lo yang dari awal ngebohongin gue. Udah. Ini maksudnya apa sih? Kenapa jadi pacarnya Mbak ini? Intan kelihatan banget ketakutan di situ. Intan kelihatan banget panik di situ sampai akhirnya. Udah terus terang Kenapa ada hubungannya apa? Poin aja, poin aja. Ya udah, diem. Sekarang gue telepon orangnya. Biar lo tahu. Ya silakan, lo telepon sekarang juga. Silakan. Halo, Mar. Lo di mana? Yaudah, ya gua kesana. Jangan kemana-mana. Oke. Di mana dia? Di mana sekarang dia? Mbak udah ini nggak pakai bohong ya Mbak ya, udah bohongin kita. Ya udah, gue udah capek. Ya udah, gue udah capek. bawa-bawa cowok gue. Capek, udah. Oke. Lagi. Sekarang lu udah Jangan usah likitin gue lagi ya. Ini udah gue kasih tahu. Tapi jangan sampai lu bohong lagi ya. Sekarang gue kasih tahu di mana. Oke, sekarang kasih tahu sekarang di mana? Ya udah, ayo jalan sama gue. Menuju ke tempatnya Damar. Sampai akhirnya kita diantarkan ke sebuah tempat kos-kosan. Tunjukin Mbak, di mana Mbak? Yang mana Mbak, bener ini jangan ya? bohong lagi lo, awas lo bohong lagi. Terus lo. Jangan sampai bohong lagi lu ya. Ini benar tempatnya ini? Ya benar. Assalamualaikum. Diketok pintunya, keluarlah seorang laki-laki yang ternyata adalah... Langsung. Loh. Kok Randu? Maksud lo apaan? Saya kan mintanya cariin kosan Damar, kenapa Randu yang ditunjukin? Ini siapa ini? Apaan? Maksud apaan? Ini apaan yang Ini jelas siapa lo? ini? Tadi kan lo minta jelasin Damar tuh siapa? Maksudnya apaan? Lu nggak ngasih tahu tempat gua. Randu gagapan, dia nggak bingung, nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya Rita tanya sama Intan, siapa dia sebenarnya? Ngapain dia ada di sini? Ayo coba Intan jelasin, apa ini maksud lo? Jadi lo berdua sekongkol nih. Ya udah, gue udah capek dulu. Dia nyari-nyari gue mulu. Ini semua tuh mereka nyari-nyari gue. Ini siapa? Ini Damar. Hah? Jadi maksudnya? selama ini? Oh selama ini? Biasa aja dong lu, jangan bikin malu gua. Lu ya? Lu cewek, jangan tempat lu, ini tempat gua. Bentar. Ini bukan pacar lo kan? Gue Iya. Berarti selama ini dia ini ibu gue dan adik gue. Randu ini ya pacarnya Rita, udah lama pacaran juga di sosial media, dan ternyata Randu ngaku-ngaku sebagai Damar deketin adiknya. Nggak terima Rita di situ. Adiknya dihancurin, dia sendiri pun dibohongin, dipukul yang namanya Randu ini, dihajar yang namanya Randu di situ. Suruh tanggung jawab, dia pelonga-pelongo. Astagfirullahaladzim. Lu tanggung jawab. Hah? Siapa yang ngeroyok lu? Lu cuma sama dia, nggak ada yang ngeroyok lu. Lu kalau berani tanggung jawab dong, tanggung jawab ceritain. Ngapain lu kayak gitu? Hah? Maksud lo apaan memperhatikan gue dan adik gue? Sama ini minta duit sama gue Lu buat biasa aja biaya dong, lu. ibu lo, rasanya keren.
Waktu ditanya di mana Sulis berada, di mana, nggak bisa jawab. Karena kegap, dia ketakutan, dia panik. Gue dorong, gue pegang tangannya, tahu jawab. Sekarang adik gue yang mana? Lu semuanya. Udah, lu cewek kalau cowok adikku. Tanggung jawab. Mana adik gue? Nekat kabur Randu ini. Dia kabur meninggalkan kita semuanya, dikejar sama tim. Kita coba cari, kita utamakan Sulis. Di mana Sulis? Pas kita masuk ke dalam rumah, ternyata. Hei! Bar, kejar Bar! Sulis! Ya Allah. Ada Sulis di situ, dia nggak ada menangis dia. Dia ketakutan, dia disekap sama Randu di situ. Kenapa kamu ninggalin kakak? Maafin aku, Kak. Kamu nggak apa-apa. Kamu diapain aja sama si itu? Nggak boleh berhubungan sama kakak. Malu sih. Kenapa kamu nggak telepon kakak, nggak ngabarin kakak? Kamu kan punya handphone. HP aku dijual, Kak, sama dia. Jadi dia itu selama ini, si Damar itu adalah Randu. Dia juga dapat kakak. Sekarang tinggal si itu. Kita sekarang pulang ya. Jangan tinggal kakak lagi. Maafin aku, Kak. Aku takut, Kak. Aku diancam sama dia. Sekarang kamu aman sama kakak ya. Sekarang kamu pulang ke rumah. Kita kembali seperti dulu lagi ya. Juga tempatnya salah, ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini, ya Allah. Ini jangan coba-coba bermain api ya. Jangan mencoba-coba kalau pengen pilih pasangan. Apalagi umur dia 30 tahun ini, seharusnya serius mencari pasangan hidup yang benar-benar soleh, yang benar-benar bisa bertanggung jawab buat keluarga. Bukan cuma main-main di sosial media. Akibatnya apa? Seperti ini. Ya kalau kita main-main ya hasilnya juga main-main. Ya, baru kenal sosial media udah ngaku pacaran, udah ngaku cocok, padahal ketemu aja belum. Akibatnya apa? Dimanfaatin adik kakak. Astagfirullahaladzim. Ya, coba kita sama-sama introspeksi diri. Ya, kita coba untuk menjadi orang yang baik. Kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah mendapatkan pasangan yang baik pula. Ya, kalau ingin cari pasangan yang benar-benar paham, kenal, ya, siapa keluarganya, asal usulnya, bibit bobot bebetnya, itu yang terpenting. Jangan cuma ngasal, keren, ya, kenal baik, udah berkomitmen, itu yang salah. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya agar lebih hati-hati lagi dalam memilih pasangan.